Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang tujuannya untuk memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah algoritma dan struktur data dengan dosen pengampu Bapak Gita Sastria, STM MIT. Pertama sekali saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Nahdia Sanah, kemudian ada Citra Wahyuni dan Firda Atira. Baiklah, langsung saja presentasi pertama kali ini akan disampaikan oleh Citra. Kepada Citra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek yang akan kami bangun ini. Latar belakang dari proyek ini yaitu pengelolaan data transaksi yang efisien, sangat penting untuk meningkatkan operasional toko dan pelayanan pelanggan. Sebagaimana tugas akhir ini, dirancang sistem toko sembako berbasis GUI untuk mendukung pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pelaporan pendapatan secara real-time. Sistem ini diharapkan untuk mempermudah operasional toko, bahagia untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan produktivitas sekaligus menjadi aplikasi nyata dari konsep algoritma dan struktur data. Baik, saya kembalikan kepada Nahdia. Baik, terima kasih kepada Citra. Selanjutnya akan disampaikan oleh Firda Atira. Kepada Firda dipersilahkan. Baiklah, di sini kami merumuskan sebuah rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana sistem pembayaran dapat berfungsi tanpa menggunakan database, tetapi tetap mencatat data transaksi secara rapi. Yang kedua, bagaimana cara membuat fitur untuk menghasilkan struk belanja, laporan stok barang, dan laporan penjualan secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat meminimalkan kesalahan dalam pencatatan transaksi. Yang keempat, bagaimana mendesain antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh kasir tanpa pelatihan khusus. Tujuannya, yakni membuat sistem pembayaran berbasis GUI yang mempermudah proses transaksi. Yang kedua, menyediakan antarmuka sederhana dan ramah pengguna untuk kasir. Yang ketiga, mencatat transaksi secara terstruktur tanpa memerlukan pengguna database. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional toko sembako dan layanan kepada pelanggan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Firda. Selanjutnya akan disampaikan oleh Citra. Kepada Citra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nahdia. Di sini saya akan menyampaikan tentang batasan masalah. Yang pertama, batasan untuk sistem. Sistem tanpa database dan dikelola di memori selama program berjalan. Pada sistem ini hanya tersedia 6 produk, yaitu minyak bimoli, indomie goreng, gulaku, royco ayam, garam halus, dan beras. Diskonnya yaitu 5% untuk belanja 40 hingga 50.000, 10% untuk belanja di atas 50.000, dan diskon dibuatkan ke Rp100 terdekat. Lalu, kembalian dihitung dalam pecahan rupiah, yaitu 100 hingga Rp100. Struk membuat detail pembelian, diskon, total pembayaran, dan kembalian. Penjualan maksimal hingga stok habis atau 10 transaksi per sesi. Lalu laporan akhir itu ada pendapatan, produk terjual, dan sisa stok. Dan yang terakhir yaitu sistem berbasis GUI dan offline. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Citra. Selanjutnya materi akan disampaikan kembali oleh Firda. Kepada Firda dipersilahkan. Baik, terima kasih Nadia. Yang kedua adalah batasan pengguna. Yang pertama, pengguna utama adalah kasir toko sembako harian. Yang kedua, antarmuka dirancang sederhana agar mudah digunakan tanpa pelatihan. Yang ketiga, stok awal diatur manual, tidak ada pengelolaan otomatis. Yang keempat, sesi penjualan berakhir setelah batas transaksi tercapai atau dilanjutkan untuk pelanggan berikutnya. Dan yang terakhir, kasir memastikan input pembayaran sesuai nilai transaksi. Baiklah, saya kembalikan kepada Nadia. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Citra. Kepada Citra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nahdia. Saya lanjutkan yaitu batasan laporan penjualan. Yang pertama, laporan hanya mencatat transaksi sesi berjalan tanpa data sebelumnya, tidak mendukung ekspor ke Excel atau PDF, tidak ada fitur pencarian atau penyaringan data, laporan bersifat sementara tanpa integrasi sistem lain, tidak ada notifikasi untuk kesalahan input, dan yang terakhir laporan ditampilkan dalam tabel sederhana tanpa interaksi.
Lalu, yang terakhir, batasan untuk laporan stok barang. Laporan hanya mencakup stok saat ini tanpa riwayat perubahan, tidak mendukung ekspor laporan ke Excel atau PDF, tidak ada fitur pencarian, data laporan hilang setelah seksi berakhir, tidak ada deteksi otomatis untuk stok yang hampir habis, sistem tidak mencatat alasan perubahan stok, dan yang terakhir, laporan hanya berupa tabel sederhana tanpa fitur tambahan. Baik, saya serahkan kepada Nadia. Baik, terima kasih kepada Citra. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Firda. Kepada Firda, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Berikut adalah desain GUI sistem untuk toko bahagia. Yang pertama ini adalah tampilan prototype di main menu. Selanjutnya itu adalah tampilan prototype untuk struk yang akan dikeluarkan. Nah, selanjutnya adalah hasil desain dari prototype sendiri. Ini berikut adalah hasil dari prototype untuk main menu. Dan yang terakhir adalah hasil prototype untuk struk. Baiklah, saya kembalikan kepada Nadia. Baiklah, terima kasih kepada Firda. Selanjutnya, materi ini akan membahas implementasi dan demo program dari sistem yang telah kami buat. Di sini kami akan membahas code construction dan akan mendemokan sistem yang telah kami buat di akhir. Baiklah, di sini kami bertiga akan menjelaskan mengenai code construction yang telah kami buat, dan di akhir kami akan mendemokan sistemnya. Sebelumnya, interface sistem akan dijelaskan oleh Citra Wahyuni. Kepada Citra, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nadia. Nah, di sini saya akan menjelaskan interface dari GUI project ini. Nah, di sini ada 6 produk, yang mana tiap produk ada kode barang, nama barang, harga, berapa barang yang akan dipesan, tombol pesan, dan juga stok barang. Lalu, ada juga laporan penjualan, yang mana berisi tanggal, jumlah item, diskon, total harga, dan juga total bersih. Dan yang terakhir ada laporan stok barang yang berisi tanggal, kode barang, nama barang, stok awal, barang yang terjual, serta stok akhir. Nah, di sini menggunakan cPanel juga scroll pen untuk agar semua barang ini tetap di dalam panel tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Citra. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan code construction pada kelas GUI project.java ini. Kebetulan di sini untuk membuat sistem ini kami menggunakan 2 kelas, dan kelas satunya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Firda Tira. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan code construction pada GUI project.java. Di pertama sekali yang bisa dilihat itu ada metode private void cek transaksi belanja. Metode ini berfungsi untuk ketika kasir sudah melakukan transaksi penjualan sebanyak 10 kali di hari itu, maka akan muncul notifikasi yang mengatakan kalau jumlah transaksi hari ini sudah mencapai 10. Apakah Anda ingin mengakhiri penjualan? Dan notifikasi ini muncul akan dalam bentuk pop-up, di mana di sini kami menggunakan G-Option pen, dan ketika kasir menekan tombol yes, maka penjualan di hari itu akan diakhiri. Ketika kasir menekan button 0, penjualan hari itu tetap dilanjut. Nah, selanjutnya ada metode reset penjualan. Reset penjualan ini ada hubungannya nanti di metode akhiri penjualan. Reset penjualan ini ketika kasir ingin mengakhiri penjualanannya, tentu barang-barang itu, karena di sini kami tidak menggunakan database, maka barang yang tersisa itu tidak akan terekam. Jadi reset penjualan ini fungsinya untuk mengembalikan stok barang yang dari semulanya, misalnya di hari itu barangnya tinggal 0, maka akan ketika button akhiri penjualan ditekan, maka barang kembali ke semula, ke dalam bentuk jumlah awalnya seperti 10. Nah, selanjutnya itu ada metode button pesan action perform. Metode ini merupakan implementasi dari ketika kita menekan tombol button,
terus kita menekan event dan action, maka metode bawaan ini akan muncul. Nah, di metode bawaan ini, di metode yang bernama button pesan ini, fungsinya itu untuk ketika button pesan itu ditekan, maka dia akan mendirect si barang yang dipesan itu ke tabel list ini. Nah, itu dia fungsi si metode ini. Dan di metode ini juga akan dipanggil metode jumlah harga, jumlah pembayaran, dan cek transaksi belanja. Jadi setiap tombol pesan itu ditekan, maka dia itu akan mencek transaksi belanja itu tuh sudah mencapai 10 apa belum, karena di sini bisa dilihat sama-sama kalau metode cek transaksi belanja itu dipanggil. Nah, sama halnya dengan metode button pesan, metode button pesan 2 ini merupakan metode yang sama fungsinya, akan tetapi button pesan 2 itu merupakan implementasi dari si variabel si button pesan yang ada pada Indomie goreng. Karena setiap di Java ini setiap variabel itu tidak boleh sama namanya, walaupun jenisnya sama. Di sini juga memanggil metode jumlah harga, jumlah pembayaran, dan cek transaksi belanja. Nah, ini dia metode jumlah harga. Pada metode jumlah harga ini fungsinya untuk menghitung kalkulasi belanjaan yang dilakukan oleh kasir. Jadi ketika misalnya saya menekan tombol pesan pada Bimoli dan saya memesannya 1, maka harganya otomatis akan 45.000 di tabel ini. Nah, setelah di sini dia muncul, dia akan mengkalkulasikan dari sini dan dia akan menampilkan harga keseluruhan di text field ini. Itu dia fungsi metode jumlah harga. Pada metode jumlah harga ini juga dia itu mengkalkulasikan diskon. Jadi ketika jumlah harga keseluruhannya itu mencapai 50.000 ke atas, maka otomatis sistem akan memberikan diskon sebanyak 10%. Tetapi ketika belanjaannya itu di atas 40.000 dan sama dengan 50.000, tidak melebihi 50.000, maka dia akan memberikan diskon 5%. Dan jika belanjaannya di bawah itu, maka diskon tidak akan diberikan. Selanjutnya itu ada metode jumlah pembayaran. Pada metode jumlah pembayaran ini kita menggunakan teks di pembayaran get document add document listener, karena di sini kita sebagai kasir akan memasukkan pembayarannya itu manual, bukan seperti metode-metode sebelumnya. Jadi di sini fungsi di sini itu dia untuk menerima inputan dari kasir ketika misalnya jumlah belanjaannya itu 40.000, setelah diskon menjadi 30.000, dan di sini pembayaran kita memasukkan duit sebanyak 50.000, maka otomatis di sini akan ada kembaliannya yaitu 20.000. Dan di sini juga ada metode button pesan 3, sama halnya dengan metode button pesan yang saya sebutkan tadi fungsinya. Dan juga ada metode button hapus. Nah, metode button hapus ini itu merupakan nama metode ini diambil dari variabel ini. Jadi ini event action-nya. Fungsinya itu apa? Ketika button itu ditekan, harapannya mungkin kasir melakukan kesalahan saat melakukan penginputan barang. Nah, jadi ketika button itu ditekan, tabel yang isinya list barang yang akan dipesan itu akan dikosongkan kembali, dan stok juga akan dikembalikan ke awal sebagaimana mestinya. Seperti itu. Dan button akhiri penjualan. Pada button akhiri penjualan metode ini nih, di sini nama metode itu diambil dari nama variabel ini, nama variabel button ini, dimana ketika button ini ditekan, maka dia akan memanggil metode akhiri penjualan. Nah, selanjutnya ada metode update table stock. Ketika metode ini dibuat, fungsinya itu untuk ketika button cetak stroke ditekan, maka metode itu akan menampilkan stok terbaru pada tabel ini. Jadi
misalnya saya memesan garam 1, kemudian saya menekan cetak stroke, lalu nanti di laporan stok barang ini, di tabel ini, di sini akan ada pemberitahuan tanggal sekarang, kode barang apa yang saya pesan, terus misalnya nama barangnya tadi garam, stok awalnya 10, karena saya membelinya 1, maka terjual 1, maka stok akhirnya tinggal 9. Itu dia fungsinya. Kemudian ada metode akhiri penjualan. Nah, pada metode ini, ketika kita mengakhiri penjualan, maka langsung saja tabel list serta tabel laporan stok, juga tabel laporan penjualan itu bakal kosong, karena dia ini seperti meriset ke awal ceritanya ini seperti hari esoknya, karena kita tidak menggunakan database. Dan di sini juga dipanggil itu riset penjualan, karena tadi saling berhubungan, jadi akan muncul, dia akan bakal meng-refresh semua seperti label stok barang, dia akan mengembalikannya menjadi 10 lagi. Jadi kita tidak perlu membuatnya di metode akhiri penjualan, cukup memanggil metode riset penjualan saja. Nah, kemudian ada riset transaksi belanja. Pada metode ini nih akan dipanggil metode table stock. Jadi ketika metode ini digunakan nanti akan dipanggil pada metode cetak stroke. Jadi ketika metode ini dipanggil, dia itu akan memasukkan stok terbaru ke dalam tabel stok dan daftar penjualan hari itu atau saat itu ke dalam tabel laporan penjualan. Dan karena dia namanya riset, jadi ketika cetak stroke itu sudah ditekan, maka text field dari jumlah harga diskon di sini akan kosong. Dan itu dia fungsi metode riset transaksi. Nah, di sini dia button cetak stroke itu metode diambil namanya dari variabel ini. Fungsinya itu ketika si button ditekan, maka dia akan memanggil, yang pertama sekali itu dia akan memanggil metode yang ada di kelas stroke.gui.java, yang mana nantinya metode ini berisikan beberapa parameter untuk ditampilkan di stroke, seperti detail pesanan hari itu, kemudian jumlah kembaliannya yang berhubungan dengan penjualan hari itu. Dan di cetak stroke ini dia akan memanggil metode riset transaksi belanja. Jadi ketika si metode itu ditekan, maksud saya button itu ditekan, ini bakal kosong dan dia bakal mendirect ke sini, si laporan stok barang dan laporan penjualan. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Firda untuk menjelaskan interface dan code construction di kelas stroke.gui Java. Kepada Firda disilahkan. Baik, terima kasih kepada Nadia sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan bagian stroke.gui.java. Nah, di sini pada stroke.gui.java tampilannya akan kosong jika kita jalankan, karena stroke.gui.java ini akan aktif ketika kita sudah melakukan transaksi di GUI project.java. Di sini langsung saja saya jelaskan codingannya. Yang pertama ada metode isi stroke, yang dimana itu menginput seperti total harga, pembayaran, kembalian, diskon, dan total diskon. Nah, audio awalnya itu akan muncul seperti untuk toko bahagia, nama jalannya, kemudian tanggal, serta selanjutnya nanti akan diinput kode nama barangnya, harga barang, jumlah yang dibeli, sama total harganya. Selanjutnya itu bakalan diinput juga diskonnya, total diskon, total harga, pembayaran, dan kembalian. Selanjutnya akan ada muncul detail kembalian. Pada pecahan uang rupiah ini, ketika kita menginput uang pembayarannya, misalnya transaksi yang dilakukan itu total uang yang diberikan adalah 50.000.
maka uang yang akan diberikan sebagai kembalian itu berupa 2.000 dan 1.000. Selanjutnya nanti bagian ini nih hasilnya akan dimunculkan di GText area pada GUI project.java. Baiklah, di sini saya langsung saja akan mendemokan sistem yang telah kami buat. Pertama sekali, misalnya jika kasir ingin memesan barang, akan tetapi dia lupa menambahkan kuantiti barang yang ingin dipesannya itu berapa dan 0, maka si kasir tidak akan bisa memesan barang tersebut. Barang tidak akan didirect ke dalam tabel list ini. Nah, misalnya di sini dia memesan 1, maka bisa dilihat stok barang otomatis akan berkurang, yang dari 10 menjadi 9, dan di tabel ini dia akan mendirect di sini sesuai kode produknya itu 001, nama produknya itu minyak bimoli, harganya 45.000, jumlah yang dibeli itu 1, dan totalnya itu ada 45.000. Nah, di sini akan langsung saja menampilkan total keseluruhan dari sini. Misalnya ini 45.000, karena dia di atas 40 dan kurang dari 50, maka akan mendapatkan diskon 5%, yang mana 5% dari 45.000 itu merupakan 2.250, dan total harganya menjadi 42.700. Akan tetapi pada total harga ini kami melakukan pembulatan sebagaimana yang diminta pada instruksi tugas yang diberikan. Nah, misalnya di sini saya tidak memasukkan pembayaran apapun, saya langsung saja mencetak struk, maka tetap tidak bisa akan menampilkan pesan error kalau semua field itu atau semua text field itu harus diisi. Jadi bisa jadi saya mengisikan harga 50.000, maka kembaliannya itu 7.300, dan ketika button cetak struk saya tekan, maka di sini otomatis akan kosong tabel listnya, dan text fieldnya juga akan kosong karena transaksi sudah dimuat ke dalam struk. Jadi akan otomatis hilang, dan struk akan ditampilkan seperti detail pesanan dan tanggal serta jam yang sudah dilakukan. Diskonnya 5%, total diskonnya 2.250 perak, harganya 42.700, pembayaran yang dilakukan sebesar 50.000, kembaliannya 7.300, maka detail kembaliannya ialah 1 pecahan 5.000, 1 pecahan 2.000, 1 pecahan 200, dan 1 pecahan 100. Nah, ketika kita menekan button cetak, maka akan muncul struk sudah dicetak, notifikasinya oke. Maka tadi ketika kita mengklik button cetak struk ini berbarengan, bakal tabel laporan ini bakal muncul laporan penjualan hari ini. Kalau misalnya ada jumlah satu item yang terjual dengan list diskon 5%, total diskonnya sekian, total harganya sekian, dan total bersihnya 42.700. Dan di laporan stok barang dia akan menginformasikan bahwasannya minyak bimoli itu dia sudah berkurang stoknya, yang dari awalnya itu 10 menjadi 9. Nah, apa jadinya jika kita mengakhiri penjualan? Mungkin di sini saya akan menambahkan dulu transaksi penjualannya biar lebih nampak. Ini terus memasukkan harganya. Untuk saya tekan, maka otomatis tabel laporan penjualan sama laporan stok barang itu akan diperbarui. Seperti minyak bimoli yang semulanya tersisa 9, sekarang hanya tersisa 8. Dan Indomie goreng yang awalnya itu 10 menjadi 9. Nah, pada laporan penjualan juga akan diperbarui seperti ada 2 item yang sudah terjual dengan diskon 5%. Total diskonnya 2.425 perak, total harganya 48.500, dan total bersihnya 46.000. Nah, ketika kita ingin menyudahi penjualan di hari itu, kita cukup menekan akhiri penjualan, dan dia akan memberikan notifikasi berupa pemberitahuan singkat total pendapatan hari ini merupakan hasil kalkulasi total bersih. Nah, produk terjual dia juga akan memberitahukan kalau misalnya yang terjual hari itu minyak bimoli sebanyak 2 pieces dan Indomie goreng sebanyak 1 pieces. Nah, di sini
jikalau sudah akhiri penjualan, maka dia akan mereset semuanya. Seperti yang bisa dilihat, stok barang kembali 10, yang awalnya minyak bimoli di 8 kembali menjadi 10, Indomie goreng yang awalnya itu 9 kembali menjadi 10. Nah, apa jadinya jika kita sudah mencapai 10? Di sini saya akan melihatkan apa yang terjadi jika transaksi sudah mencapai 10. Nah, di sini sudah transaksinya ke-9. Apa yang terjadi jika transaksi sudah mencapai 10 dan ketika kamu mau melakukan transaksi kembali? Ini transaksi ke-10. Dan ketika kita ingin melakukan transaksi yang ke-11, maka dia akan muncul notifikasi seperti jumlah transaksi hari ini sudah mencapai 10. Apakah Anda ingin mengakhiri penjualan? Jika kita menekan tombol 0, maka penjualan masih bisa tetap dilanjut di hari itu. Dan ketika kita menekan tombol yes, total pendapatan hari ini, yaitu total bersihnya, dan dia akan menginfokan kepada kita apa aja sih produk yang sudah terjual di hari itu. Jadi kita oke, maka semuanya akan bersih kembali. Sekian dari... Baiklah. Selanjutnya kita sudah sampai pada penghujung presentasi, yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan ini, sistem pengelolaan data transaksi berbasis GUI untuk Toko Bahagia berhasil memenuhi kebutuhan operasional harian dengan fitur pencatatan transaksi, perhitungan diskon, dan pengelolaan stok barang secara sederhana tanpa database. Menggunakan algoritma dan struktur data langsung di memori, mempermudah pengguna tanpa pelatihan khusus, kemudian minimalkan kesalahan pencatatan serta mencerminkan penerapan konsep pembelajaran meskipun masih memiliki keterbatasan seperti tidak adanya pengelolaan stok otomatis dan integrasi sistem yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Mungkin itu dia presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.